dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada forum ini. Kita bertemu lagi di forum kajian Ramadan program studi manajemen pendidikan. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di Yaumil Kiamah nanti. Amin. Oke, pada pertemuan hari ini, izinkan saya Iqbal Faza Ahmad untuk memandu acara pada pagi hari ini. Oke, untuk susunan acara pada pagi hari ini diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan dari Ibu Korprodi, kemudian ada penyampaian materi, tanya jawab, kemudian ada pembacaan doa Khatmil Quran, kemudian ada foto dan dokumentasi, terakhir ada penutup. Oke, mari kita awali pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini dengan membaca hamdalah, bisa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, bukanya masih lama. Oke, baik. Eh, Selanjutnya ada sambutan dari Ibu Korprodi pada Ibu Dr. Desi Ramawati. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberikan arahan dan sambutan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Iqbal selaku moderator yang sangat bersemangat dengan mengucap Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hari ke-26 ya Pak Iqbal ya. Alhamdulillah, Bu. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala ma ba'd. Pertama-tama Pak Aldo yang kami hormati bersama selaku narasumber penutup ya. Lalu ada Pak Fauzul selaku Ketua Panitia Kajian dan Tilawah. Ada Bupu, Alhamdulillah, yang mewakili ibu-ibu ya Bupu ya, kaum Hawa. Lalu ada Pak Takdir, Pak Fadoli, dan juga adik-adik mahasiswa ya. Tentunya kita berbahagia, tapi sekaligus juga bersedih karena Ramadan akan segera berakhir, tetapi eh, aktivitas-aktivitas baik yang kita biasakan dawamkan selama Ramadan, insya Allah akan tadi Mas. Lah, kayaknya udah mudik juga nih. Alhamdulillah sudah Ibu. Sudah sampai ke kampung halaman ya. Ya, baik ya. Mudah-mudahan aktivitas-aktivitas kita, kebiasaan-kebiasaan baik kita selama bulan Ramadan terus berlanjut gitu ya sampai pasca Lebaran. Dan salah satunya adalah kegiatan tadarus Al-Quran yang insya Allah nanti akan kita terus lanjutkan, kita terus dawamkan di Prodi MP ya Bapak Ibu semua. Meskipun awalnya terpaksa gitu ya, tapi lama-lama terbiasa. Terpaksanya untuk dapat pahala begitu ya Pak Fauzul, nggak apa-apa ya. Kalau dipaksanya untuk dapat pahala ya, kita dorong terus ya. Baik, Masya Allah. Tema hari ini sangat menarik, meraih kemenangan hakiki, refleksi Ramadan menuju Idul Fitri. Nah, akan kita sama begitu ya bersama Bapak Aldo kayak dengan refleksi Ramadan ini akan kita jadikan refleksi bersama menjelang Idul Fitri. Selamat selamat mengikuti kajian dengan sesama dan mudah-mudahan kita bisa aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya,
terakhir ya Bapak Ibu, ini sesi terakhir ya Pak Fauzul ya. Alhamdulillah kita sudah 8 kali kajian di bulan Ramadan ini. Terima kasih Pak Fauzul, Pak Doli dan juga Bapak Ibu semua yang telah bersama-sama mensukseskan kegiatan kajian dan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lakukan kita niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti kajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Korbodi, Ibu Desi Ramawati. Oke, acara selanjutnya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita masuk ke acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Aldo Redosyam dengan tema yaitu adalah meraih kemenangan hakiki, refleksi Ramadan menuju Idul Fitri. Oke, kepada Al Mukarrom Al Ustadz Aldo Redosyam kami persilahkan. Baik, terima kasih atas penerimaan estafetnya Ustadz Iqbal Fazil Ahmad. Baik, pada kesempatan kali ini merupakan kegiatan kajian yang terakhir di bulan Ramadan 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Dan semoga apa yang telah kita kerjakan dari awal Ramadan sampai hari ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridho Allah sehingga nanti pahala mengalir terus kepada diri kita masing-masing. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang pertama, terima kasih atas undangannya untuk memberikan kajian Ramadan di Prodi MP FIP UNJ dengan judul Meraih Kemenangan Hakiki, Refleksi Ramadan Menuju Idul Fitri, yang telah kami terima dari Ketua Panitia Al-Ustadz Fauzul Arifin dan juga atas restu dari Korprodi Program Studi Manajemen Pendidikan Ibu Dr. Desi Rahmawati. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan Pak Fauzul. Baik, yang pertama di awal sebelum puasa saya sudah pernah memberikan arahan tentang apa saja amal ibadah yang setidaknya kita bisa kerjakan di bulan puasa ini, walaupun tidak sepenuhnya akhirnya kita mengerjakannya dengan baik, walaupun tertatih-tatih, mungkin juga dengan penuh rasa kurang mungkin ya, tapi tidak mengapa. Artinya apa yang kita kerjakan itu sudah pada koridornya walaupun masih banyak kekurangan. Ya, pada intinya memang landasan utama dari berpuasa itu sendiri ini juga sudah tercantum di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita fokus di kalimat la'allakum tattaqun. Kalau kemarin di kajian sebelum Ramadan kita mengutip tentang kutiba alaikumusiyamnya. Namun pada ayat ini, pada kajian kali ini saya lebih berfokus kepada la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Di mana dalam kitab Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berpuasa, yaitu menahan diri dari makan, minum,
dan hubungan suami istri dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Sehingga puasa merupakan ibadah yang telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Nah, sedangkan frasa la'allakum tattaqun menunjukkan bahwa tujuan utama puasa adalah membentuk jiwa yang bertakwa, yaitu menjaga diri dari segala dimurkai Allah dan menjalankan segala perintahnya. Sehingga dapat juga kita katakan bahwa puasa itu adalah riyadhah ruhaniyah. Ya, ruhiyah juga, ruhaniyah juga, batiniyah juga. Sehingga dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela yang menunjukkan kepada akhlak mulia. Intinya bahwa bertakwa untuk bisa riyadhah, meningkatkan spiritualitas diri kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang berakhlak mulia nantinya di masa yang akan datang. Slide selanjutnya. Nah, jika kita kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah, ini sudah saya tanda merahi bahwa berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Jadi di dalam puasa ini, takwa itu juga didapatkan sebagai sebaik-baiknya bekal nantinya di hari akhirat nanti. Nah, ini hikmah yang pertama yang kita dapatkan dari puasa, bahwa takwa itu bisa menjadi bekal nantinya kita di akhirat. Nah, sebagaimana dalam kitab tafsir At-Tabrani, beliau menjelaskan bahwa takwa itu adalah bekal terbaik bagi perjalanan hidup seorang mukmin, baik perjalanan dunia maupun akhirat. Namun titik beratnya dalam buku tafsir beliau mengatakan bahwa takwa itu meliputi kepatuhan penuh kepada Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Hal ini juga kami kaitkan juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ya, bahwa kullu ibnu adamun khotta'un wa khairu khotta'ina at-tawwabun. Nah, di mana setiap anak Adam itu pasti, di dalam hadisnya Rasulullah SAW, beliau menyebutkan bahwa setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Jadi daripada kita semua yang ada di Zoom ini ataupun yang ada di ruangan, itu pasti berbuat dosa. Namun, ada catatannya bahwa sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Nah, maka bertaubat secara nasuha atau taubatan nasuha ini juga mengkorelasikan kepada ketakwaan kita kepada Allah, agar kita tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu juga bisa dimaknai sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Ya, sehingga hadis ini juga menjadi salah satu bahwa bagi orang yang sudah berdosa ataupun akan melakukan dosa, sudah jauhkan. Waktunya kita kembali ke jalan yang lurus, sehingga kita nantinya dapat berkumpul di tempat di mana Allah janjikan kepada kita semuanya. Nah, kaitannya juga Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi sayyi'ata al-hasanata wa khuliqan nasi bi khulqin hasanin. Hadis riwayat Tirmizi, yang artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Maka kemudian Rasul mengatakan bahwa niscaya ia akan menghapusnya. Keburukan yang mengikuti kebaikan maka akan terhapuskan. Tapi kalau keburukan ditambah keburukan, ya tetap akan menjadi keburukan. Kemudian di ayat selanjutnya, di hadis selanjutnya berkatakan, serta bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka hadis ini menegaskan bahwa ketakwaan itu tidak akan kita temukan saja di masjid.
Ketakwaan itu tidak akan kita temukan saja di bulan Ramadan. Ketakwaan juga tidak akan kita temukan di ibadah umroh ataupun yang lainnya. Namun dimanapun kita berada, ketakwaan itu pasti akan selalu ada. Ya. Selanjutnya, nah hikmah yang kedua adalah kita yakini bahwa Ramadan itu juga merupakan salah satu bulan Al-Quran. Dan ini juga jelas ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, di mana firman Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di dalam buku tafsir Ibnu Katsir, beliau menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat memuliakan bulan Ramadan di atas bulan-bulan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Ashhuru syuruh syahrul Ramadan adalah syahrul yang menjadi raja daripada bulan-bulan. Wa azamu hurmatan Zulhijjah, tapi yang paling dimuliakan juga adalah bulan Zulhijjah. Jadi bulan Ramadan itu menjadi raja daripada raja dari seluruh bulan Hijriyah. Nah, karena itu bulan itulah Al-Quran di pertama kalinya diturunkan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam penuh keberkahan dengan istilahnya malam 1000 bulan. Jadi kaitannya juga ada yang mengatakan Al-Quran turun ketika Lailatul Qadar, ada yang mengatakan juga Al-Quran turun pada tanggal 17 dan sebagaimana yang lainnya. Namun kita yakini bahwa pada bulan Ramadan itu merupakan bulan yang sangat istimewa karena ada dua hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama nuzulul Quran, yang kedua adalah Lailatul Qadar. Bayangkan kalau misalnya di malam Lailatul Qadar nih, khususnya nih pada hari-hari terakhir seperti ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Nah, bayangkan kalau misalnya pada hari ini diturunkannya Lailatul Qadar, ya, bisa dibayangkan Ustadz Fauzul itu kalau ngaji satu ayat itu dapat gepoan 83 tahun, 4 bulan misalnya gitu. Atau Ustadz Fadoli kalau misalnya lagi tidur misalnya gitu kan, berarti tidurnya bisa 83 tahun 4 bulan, ya, lama gitu ya. Saking istimewanya bulan Ramadan ini. Sehingga juga kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai momentum kita juga untuk membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh Prodi MP bahwa adanya kegiatan tadarus Al-Quran. Dan ini juga merupakan salah satu kegiatan yang baik dan semoga diistiqomahi pada tahun-tahun yang akan datang. Dan alhamdulillah nanti setelah ini juga akan ada penutupan Khatmil Quran, begitu ya Ustaz Fauzul ya. Selanjutnya selain daripada Ramadan adalah bulan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran juga pada bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Bayangkan kalau misalnya pada bulan ini kita membaca satu huruf, pada bulan yang sebelumnya kita membaca satu huruf itu mungkin satu kebaikan selain bulan Ramadan. Namun ketika bulan Ramadan ini ternyata ada makna lainnya, di mana satu huruf itu bisa bernilai 2, bisa bernilai 4, bisa bernilai 30. Sehingga kalau misalnya kita perhatikan dalam hadis Rasulullah SAW, beliau memberi contoh
Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya ketika kita membaca alif, lam, mim, itu saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau misalnya dalam satu bulan itu kita menghatamkan Al-Quran sampai selesai? Berapa kebaikan yang kita dapatkan? Maka Bapak Ibu yang belum selesai khotaman ataupun tadarusannya, silakan dikejar, dikebut. Semoga nanti sampai kepada finish yang telah dijanjikan oleh Bapak Ibu semuanya, bahwa tahun ini akan menghatamkan Al-Quran. Hingga barang siapa yang membaca Al-Quran sampai khatam, semoga nantinya mendapatkan lipatan kebaikan, lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain daripada keutamaan membaca Al-Quran, kemudian bulan di mana turunnya Al-Quran, ada ketakwaan juga. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa bulan Ramadan juga terdapat satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar ayat 1 ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dalam hitung-hitungannya 1000 bulan itu kalau dibagi 12 bulan jadinya 83 tahun, 4 bulan. Maka barang siapa yang mendapatkan kenikmatan, keberkahan malam Lailatul Qadar, setidaknya dapat diampunkan dosanya selama 83 tahun, 4 bulan. Kalau dia tadi kata saya bilang, Ustaz Fauzul kalau misalnya baca Al-Quran satu huruf, ya dapatnya pahala satu huruf itu 83 tahun, 4 bulan. Ya, kalau misalnya dia lagi sholat, ya takdir misalnya lagi sholat, ya semoga sholatnya itu berpahalanya 83 tahun, 4 bulan. Nah, tapi kalau lainnya dengan tidur ya, kalau tidur masa pahalanya sampai 83 tahun, 4 bulan kan nggak mungkin. Ya, gitu. Selanjutnya, selain daripada Lailatul Qadar sebagai malam yang sangat mulia, ya di sana juga ada spirit iktikaf. Ya, iktikaf ini barang siapa yang Bapak Ibu dosen program studi manajemen pendidikan ataupun mahasiswa ya, yang lagi istiqomah dalam menjalankan iktikaf, lanjutkan. Karena memang di mana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan." Ya, di dalam hadis riwayat hadis ini juga dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga itikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini juga selaras dengan perkataan yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak pernah meninggalkan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Maka bagi Bapak Ibu yang belum pernah iktikaf, semoga nanti di tahun yang akan datang kita dapat mengunjungi masjid pada 10 hari malam terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang sudah, lanjutkan. Semoga nantinya mendapatkan amal kebaikan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selain daripada iktikaf, juga kita dapat memaknai puasa juga hikmahnya adalah kita mampu untuk mengendalikan diri. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyamu junnatun, fala yarfus wala yajhal." Artinya puasa itu adalah perisai, benteng. Maka janganlah berkata kotor dan janganlah bertimbang bodoh. Nah, dalam pembahasannya Rasulullah SAW menggambarkan puasa itu sebagai perisai, tameng kalau orang lagi mau perang itu ya.
Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Barinya menjelaskan bahwa puasa menjadi perisai itu karena 3 hal. Yang pertama, perisai dari api neraka di akhirat, perisai dari syahwat ataupun hawa nafsu insaniah di dunia, dan perisai dari perbuatan tercela. Semoga memang puasa ini memang menjadi perisai bagi kehidupan kita pada saat ini. Apa yang kita sudah lakukan dari awal Ramadan sampai hari ini, semoga nantinya itu menjadi salah satu bekal untuk kehidupan selanjutnya. Sehingga filosofi puasa bukan sekedar menahan lapar, tapi juga melatih jiwa untuk mengendalikan seluruh hawa nafsu kita. Menahan makan dan minum yang halal saja bisa dilakukan, apalagi menahan hawa nafsu insania yang ada di dunia ini dari perbuatan tercela juga dan terhindar dari api neraka, itu pasti bisa kita lakukan. Nah, inilah dari esensi dari puasa, yaitu self control, yaitu pengendalian diri. Selain itu juga bahwa puasa juga dapat menjadi salah satu bentuk dari peningkatan akhlak mulia kita. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di slide selanjutnya, Pak Fadli. Idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa inna sabbahu ahadun falyakul inni shaimun. Nah, dalam hadis ini kita garis bawahi bahwa ketika ada yang mengatakan kepada Anda dengan perkataan yang kotor, kalau ketika itu juga ada yang berteriak dengan pada Anda cukupkan katakan kepada mereka, saya lagi berpuasa. Kalaupun nanti mereka naik lagi bahasanya, ya tinggal katakan, saya lagi puasa. Karena Rasulullah SAW mengajarkan solusi cerdas ini ketika beliau juga diprovokasi waktu itu, dan beliau mengatakan inni shaimun. Bukan sebagai alasan untuk lari, tapi pengingat bagi orang yang memarahi juga, pengingat bagi orang yang mengolok-olok juga bahwa dia lagi berpuasa. Sehingga tidak layak bagi orang yang lagi berpuasa kemudian diolok-olok, kemudian dimarahi dan sebagainya. Karena juga tadi di awal saya sudah dikatakan bahwa puasa itu juga adalah salah satu bentuk dari self control kita, pengendalian diri kita. Sehingga Imam Ghazali juga dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa puasa itu ada tingkat-tingkatan. Puasanya yang awam, menahan makan dan minum. Puasa bagi orang yang khusus, menahan seluruh anggota badan dari dosa. Dan yang ketiga adalah puasa yang sangat khusus, menahan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita pada bulan puasa ini selalu kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga bahwa di bulan Ramadan ini juga merupakan bulan ampunan. Nah, di slide selanjutnya itu dikatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Hadis riwayat Bukhari. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan memang karena Allah Subhanahu wa taala, ya, lillahi ta'ala, insya Allah semoga nanti kita dapat diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya. Pokoknya berpuasa saja niatnya kepada Allah, insya Allah dosanya akan diampuni, ya. Itu janji daripada Allah bagi orang-orang yang berpuasa, dan ini juga dijabarkan oleh Rasul dalam hadisnya. Maka dalam hadis ini juga dikatakan, karena hadis ini sangat mutafak, ya, maka ada kalimat imanan wahtisaban. Imanan itu karena dia memang awalnya mungkin ikut-ikutan, lama-kelamaan menjadi yakin, dan beliau akhirnya berpuasa karena Allah. Ataupun ihtisaban, yaitu mengharap pahala dari Allah dari apa yang telah dia lakukan dalam berpuasa. Maka jumhur ulama juga sepakat bahwa mungkin, nah ini mungkin ya, karena jumhur ulama juga kan berpendapat tidak pada posisinya mengetahui apakah memang dosa itu memang harus dimaafkan semuanya atau tidak. Yang penting jumhur ulama mengatakan mungkin dosa yang dimaafkan itu adalah dosa yang kecil. Sedangkan dosa yang paling besar ya mungkin memerlukan tobat yang khusus.
Nah, ini secara terminologi daripada jumhur ulama. Tapi apapun yang kita lakukan pada bulan puasa ini, karena kita niatnya kepada Allah, semoga dosa besar pun bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pesannya bahwa niat puasa itu karena Allah, bukan karena budaya, bukan karena tren atau lagi karena memang lagi geliatnya ataupun lagi proses diet, enggak. Karena memang kita ingin menjadikan puasa ini sebagai bekal kita di akhirat. Sehingga di slide selanjutnya dikatakan dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an." Nah, kalau di ayat surat Az-Zumar ini juga dikatakan bahwa sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kalau di slide sebelumnya jumhur ulama tanda kutip bersepakat bahwa mungkin, beliau saya masih mengatakan kemungkinan dosa yang dimaafkan itu adalah dosa kecil. Tapi dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan semoga semuanya itu diampuni. Ya, sehingga dalam tafsirannya Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa ayat yang paling memberikan harapan arja ayatin fi kitabillahi dalam Al-Quran, di mana Allah menyuruh hamba-hambanya yang telah banyak berbuat dosa dengan panggilan penuh kasih sayang. Ya ibadi, ya. Allah pun juga kepada orang-orang yang sangat berdosa pun sangat memberikan kasih sayang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, tetap dinisbatkan sebagai hambanya meskipun telah bermaksiat. Maka Imam Sa'sadi menjelaskan bahwa ayat ini melarang keras untuk kita berputus asa dari rahmat Allah. Maka teman-teman yang sudah melakukan dosa ataupun sangat kemudian menjadikan dosa itu adalah sebagai bentuk traumatik, tidak usah takut. Kalaupun tidak dimaafkan oleh manusia, kita masih punya Allah. Allah saja mau memaafkan dosa yang kita lakukan. Masa manusia tidak? Nah, itu tadi bahwa dalam surat Az-Zumar ini meyakini bahwa siapapun yang berbuat dosa pasti akan mendapatkan ampunannya kalau memang dia bertobat secara nasuha. Karena saya selalu mengingat dengan cerita bahwa ada seorang yang mungkin bekerja waktu itu dengan pekerjaan yang kurang baik, ya. Tapi dia masuk surga dikarenakan dia memberikan minum seekor kucing yang lagi kehausan, ya, dengan minuman susu waktu itu, setetes susu itu saja sudah membuat dia masuk surga. Artinya dosa yang segunung hancur berkeping-keping dengan tetesan air susu yang diberikan kepada seekor kucing yang haus. Artinya Allah memaafkan dosa yang bergunung-gunung itu. Ya, jadi tidak ada yang namanya kita berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya. Ya, pada slide selanjutnya, setelah kita nanti berpuasa di akhir Ramadan nanti, mari kita beristiqomah untuk tetap berbuat kebaikan kepada siapapun. Semoga nanti apa yang kita lakukan ini menjadi jalan bagi kita untuk di masa yang akan datang. Ya, di mana surat Al-Fussilat ayat 30 dikatakan innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Ya, dalam ayat ini Imam At-Tabrani menjelaskan bahwa makna istiqomah di sini bermakna konsisten, tidak hanya saat Ramadan tetapi sepanjang hayat. Hal ini juga digambarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an menafsirkan istiqomah sebagai tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, karena terkadang kita masih bersandarkan kepada manusia dalam meminta tolong apapun itu. Ya, padahal kita berjalan setiap hari di muka bumi ini ingat bahwa kita masih punya Allah. Tapi terkadang kalau lagi kita kepepet, kita akhirnya bersandarkan diri kepada manusia, lupa bahwa kita punya Allah. Sedangkan Umar
bin Khattab radhiyallahu an berkata, istiqomah itu kamu teguh pada perintah dan larangan Allah, lalu tidak berpaling lagi ke masa yang lalu. Ya, seperti berpalingnya seekor rubah. Sehingga pesan pentingnya adalah Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah sekolah yang melatih kita selama 30 hari. Semoga nanti hasil kelulusannya sejati terlihat setelah Ramadan, apakah amalan kita tetap konsisten atau jangan sampai nanti terjun payung ya ke jurang yang sama. Setelah kita tahu bahwa keistiqomahan itu sangat susah, maka menuju kemenangan pun pada slide selanjutnya ini dimaknai Idul Fitri adalah kembali pada fitrah. Kenapa kok kembali kepada fitrah? Kenapa kok tidak kembali kepada yang lain gitu ya? Ya karena memang yang namanya fitrah itu adalah bagaimana kita mampu untuk menjadikan diri kita sebagaikan seorang bayi kembali. Asalkan dengan catatan bahwa kembali menjadi seorang bayi ini kita istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Ya, sebagaimana hadis Rasul juga kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang hadir di muka bumi ini, setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini lahir dalam keadaan suci. Begitu juga dengan Idul Fitri, setelah 1 bulan kita digembleng berpuasa dari pagi sampai maghrib, ya. Semoga nantinya amal ibadah itu menjadikan kita makhluk yang fitrah, makhluk yang suci kembali. Ya, karena dalam puasa itu ada 2 kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pada saat berbuka puasa dan kebahagiaan ketika dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan pertama ini saat kita di dunia ya, saat merayakan buka puasa dan Idul Fitri, dan nantinya yang kedua adalah ketika kita nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti apa yang kita kerjakan ini bermakna ibadah semuanya. Nah, setelah kita memaknai Idul Fitri itu dengan baik, maka pada slide selanjutnya di dalam agenda sebelum Idul Fitri itu kan ada takbiran ya. Maka takbir menyambut Idul Fitri itu dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bagian akhir dikatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, yang ditandai merah diartikan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Artinya pada nanti hari di mana telah ditetapkan bahwa 1 Syawal itu adalah hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu dan sebagainya, marilah kita memaknai kalimat takbir ini sebagai kalimat untuk mengagungkan Allah. Bukan hanya secara lisan, tapi dengan seluruh kehidupan. Sehingga menjadikan Allah sebagai yang terbesar di atas segalanya. Ya, kalimat takbir ya, bukan kalimat takdir. Kalau kalimat takdir dosen prodi manajemen pendidikan. Ya, takdir. Baik. Namun juga ada beberapa kegiatan yang kita lakukan sebelum Idul Fitri itu juga berlangsung. Ya, pada slide selanjutnya bahwa sebelum Idul Fitri kita juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sebagai bagian bentuk dari pencucian jiwa kita. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, farada Rasulullah SAW zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafas. Jadi Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan ucapan kotor. Artinya untuk menyucikan apa yang telah kita lakukan pada episode sebelumnya. Semoga nanti setelah Idul Fitri itu semuanya itu luntur dan kita selalu untuk berbuat kebaikan. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Zad Al-Ma'had menjelaskan bahwa zakat fitrah memiliki hubungan langsung dengan puasa sebagaimana sujud sahwi memiliki hubungan dengan sholat.
Sehingga keduanya juga berfungsi untuk menambal kekurangan ibadah. Nah, bagaimana dengan zakat fitrah kalau misalnya dibayar dengan uang? Ya tidak apa-apa, asalkan yang menerima zakat fitrah dengan uang ini dapat membelikan kebutuhan sesuai dengan koridornya. Jangan sampai nanti penerima zakat fitrah dengan dalam bentuk uang ini malah menggunakan uang itu untuk membeli pakaian baru. Nah, itu nggak benar. Atau membelikan pulsa untuk main Mobile Legend misalnya. Nah, itu kan juga nggak benar. Artinya tetap dibelikan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Ya, minimal dia membelikan uang itu untuk beras. Ya, kalau misalnya dia nggak makan beras, Pak, dia makan roti. Ya, makan roti, belikan roti dan sebagainya. Karena memang zakat fitrah itu untuk kebutuhan pokok, bukan untuk beli baju, beli handphone, bukan untuk beli yang lain, hanya untuk kebutuhan pokok. Maka lebih afdolnya itu memang kita memberikan zakat fitrah itu dalam bentuk beras. Walaupun juga tidak disalahkan untuk memberikan dalam bentuk uang sesuai dengan nominal yang sudah disepakati bersama di suatu daerah. Karena setiap daerah mungkin dalam menominalkan harga beras itu berbeda-beda. Ya, seperti yang di Jakarta ini saja, kemarin waktu siaran di masjid saya mendengarkan bahwa zakat fitrah per orang sekarang ini dihargai Rp50.000 ya saat ini. Hah? Ya 50.000 kan ya itu. Nah, selain itu zakat fitrah itu juga akhirnya ujungnya adalah untuk mempererat ukhuwah dan silaturahmi. Pada slide selanjutnya dikatakan bahwa dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Semua dosen prodi manajemen pendidikan ini kan kita bukan kerabat atau kita bukan kerabat tapi kita dijadikan saudara di prodi ini. Kita bukan hanya sekedar teman kerja, kita bukan hanya sekedar teman, rekan, ataupun sejawat. Ya kita ini adalah saudara yang ada di program studi manajemen pendidikan ini. Maka karena kita saudara, maka tidak patut rasanya ketika kita tidak mempererat kembali ukhuwah Islamiyah di antara kita. Karena bisa jadi percecokan, permasalahan di antara satu sama lain itu dikarenakan hal-hal yang remeh sebenarnya, yang tidak penting juga untuk diperlebar, tapi karena adanya surut api sehingga menjadi lebar. Sehingga kali panjang, kali lebar, kali tinggi jadi bangunan 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Padahal itu tidak penting juga. Ya, semoga nantinya dengan datangnya Idul Fitri ini, mari kita mempererat kembali tali ukhuwah di antara dosen-dosen program studi manajemen pendidikan. Ya mungkin nanti halal bihalalnya di mana, kemudian di sanalah momen kita untuk silaturahmi kembali, yang tidak pernah ketemu nanti ketemu, yang tidak pernah bersapa muka kemudian bertatap muka, yang tidak pernah ngobrol satu sama lain, semoga nanti di momen Idul Fitri ini kita dapat ngobrol bareng lagi, hahaha lagi, canda tawa lagi. Karena memang Rasulullah SAW pun juga mengharamkan kepada setiap muslim, kepada saudaranya, ya mendiamkan lebih dari 3 hari. Saya tidak didiamkan 3 hari, Pak. Saya 3 tahun. Ya ini lebih parah daripada apa yang telah dicantumkan dalam hadis Rasulullah SAW. Maka di slide nomor 19, ya, daripada salah satu tanda diterimanya amal Ramadan menuju kemenangan yang hakiki ini, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Latiful Ma'arif, bahwa para ulama salah berkata, tanda diterimanya suatu kebaikan adalah diberikannya taufik untuk melakukan kebaikan setelahnya. Dan tanda ditolaknya suatu kebaikan adalah diikuti dengan keburukan setelahnya.
Maka dengan adanya tali ikhwah Islamiyah tadi mempererat daripada salah satu daripada kita, semoga nantinya kebaikan itu akan selalu terikat dalam diri kita masing-masing. Masih yang ada yang masih punya dendam ya silakan diselesaikan. Masih ada yang punya tidak enakan ya silakan diselesaikan. Kalau ada yang belum pernah ngobrol sama sekali dengan saudaranya di Prodi MP, ya silahkan di WA. Nah, tidak salah juga kalau kita memulai percakapan duluan. Semoga nantinya dengan adanya tali ukhuwah yang kuat kembali, menjadikan Prodi MP ini semakin kuat. Mahasiswa juga kalau ada masalah, jangan sampai kejadian seperti di Riau kemarin, gara-gara cemburu, akhirnya membacok pacarnya sampai mau meninggal, itu nggak baik. Gara-gara kalah judol sama temennya, akhirnya temennya juga dibunuh dan sebagai macam yang lainnya. Ini juga salah satu tindakan yang tidak baik untuk kita lestarikan. Maka dengan diterimanya tanda amal Ramadan ini, semoga kita berubah nih perilakunya, konsisten dalam beribadah, hati kita semakin lembut, rindu akan kebaikan, sehingga nantinya pahala kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan hukuman keburukan adalah keburukan setelahnya. Sebelum terakhir, Pak Fadoli, di muhasabah, evaluasi diri menjelang Idul Fitri, ada beberapa pertanyaan yang mungkin dijawab di hati nurani masing-masing, ya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, seseorang yang terbaik itu adalah seseorang yang mampu menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri sebelum dia dihisap nanti di hari akhir. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mampu menimbang amalnya sebelum ditimbang nanti di hari akhir. Maka ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita tanyakan pada diri kita sendiri. Yang pertama, apakah sholat waktu, apakah sholat 5 waktu, saya meningkat kualitas dan kekhusyuannya selama bulan Ramadan ini? Apakah hubungan saya dengan Al-Quran menjadi lebih akrab dan lebih bermakna? Apakah akhlak saya terhadap keluarga, teman, dan orang lain menjadi lebih baik? Apakah saya sudah mengurangi kebiasaan buruk yang selama ini melekat? Apakah saya sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti saya? Apakah saya sudah menunaikan zakat fitrah dan memperbanyak sedekah? Jika jawabannya iya, maka bersyukurlah. Jika jawabannya belum, masih ada waktu. Sebelum bulan Ramadan ini berakhir, mari kita sama-sama meningkatkan apa yang menjadi kekurangan kita dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di atas tadi. Ya, semoga pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang nantinya akan menjadi buah hasil kita di masa yang akan datang, selalu untuk berbuat kebaikan, menjauhi larangan Allah, dan mempererat tali saudara kepada sesama muslim. Karena memang analogi dari ukhuwah Islamiyah selama Idul Fitri itu, ketika saya bertemu dengan rekan-rekan saya itu, humornya adalah, apa iya nanti saya mati, itu teman-teman saya itu mau mengangkat keranda mayat saya. Karena saya sebagai orang yang mungkin sering berbuat salah kepada orang lain, nggak mampu untuk bisa memacu keranda ini jalan sendiri. Kan nggak mungkin juga saya itu datang ke kuburan kemudian ngesot, itu kan nggak mungkin ya. Nah, ngeruk sendiri, ngesot-ngesot sendiri itu kan nggak mungkin. Maka kalau kita selalu berbuat jahat sama orang lain, selalu membuat fitnah sama orang lain, nah ini kan juga menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Karena dulu Bunyai saya juga mengatakan, yang kita harapkan dari orang yang kita buat baiki, yang kita selalu berbuat baik sama orang itu, Bunyai saya itu hanya minta doa Al-Fatihah saja. Bayangkan kalau kita berbuat baik sama orang dan memfatihai kita itu sampai 1000 orang, berapa fatihah yang kita dapatkan dan berapa pahala yang kita dapatkan. Nah, itu saja. Jadi intinya selalulah berbuat kebaikan sama orang lain, dan jangan sampai jadikan orang lain itu adalah musuh, karena musuh kita adalah diri kita sendiri. Terakhir, kemenangan hakiki itu
sebagaimana yang diterangkan dalam surat Asy-Syam ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Jadi kemenangan hakiki di bulan Idul Fitri itu adalah bagi orang yang mampu menyucikan jiwanya, ya, mampu melepas seluruh apa yang telah dia lakukan traumatik di masa yang lalu, mampu untuk meninggalkan segala bentuk dosa pada masa yang lalu. Itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan hakiki. Semoga refleksi bulan Ramadan pada tahun ini menjadikan kita ibadah solihin, ibadah yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba yang mutakin, hamba-hamba yang bertakwa, dan pahala yang kita dapatkan nantinya menjadi tidak sia-sia. Ikan cepat, ikan gabus. Kajian ini menjadi lebih cepat dan lebih bagus selesai pada saat yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Mas Ustadz Iqbal Faza Ahmad. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Aldo. Oke, selanjutnya sembari kita bermuhasabah diri, mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dari Pak Aldo tadi, silakan jika ada dari teman-teman atau dari Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya kepada Ustadz Aldo, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan yang dari di Zoom ataupun di ruang prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi Pak Sugi. wabarakatuh. Izin ya saya berkomentar. Saya cuma ingin pertama mengungkapkan perasaan bahagia saya yang luar biasa. Alhamdulillah ternyata kehadiran saudara-saudara kita, dosen-dosen muda, ini saya masih di mobil soalnya, luar biasa, membawa keberkahan bagi MP ya Bu Desi ya. Betul Bapak, Alhamdulillah. Saya sangat senang tadi saya pinginnya ke kampus tapi nggak memungkinkan. Ini masih dengan ibu. Jadi ada keperluan. Nah, saya hanya mengusulkan ke Bu Desi dan kita semua, kajian ini kalau bisa kita lembagakan untuk penyejuk hati kita, sebulan sekali lah paling tidak, bergiliran. Ya. Nah, karena kalau silaturahmi dosen kan tidak setiap bulan, kadang 3 bulan, kadang lewat ya. Jadi kalau boleh saya usul, tapi dijadwalkan oleh Mas Arief, Bang Aldo, siapapun yang pada Ramadan ini seingat saya Bang Takdir nggak dapat giliran juga tuh, ya kan? Apa? Pak Takdir, belum. Ya. Pak Dimas belum, ya kan? Pak Dimas juga belum kan? Belum juga lah, Pak Di, belum. Pak Dimas itu orang bibitnya Muhammadiyah, jadi harus dikasih jadwal juga. Nah, tapi saya luar biasa Bang Aldo mengapresiasi ilmunya tinggi sekali. Saya tadi lagi mikir masjid mana ya yang masih butuh orang. Saya mau daftarin untuk khutbah Jumat. Insya Allah nanti saya coba masukkan namanya. Terima kasih Bu Desi, saya ingin silaturahmi sih intinya berbicara ini ingin silaturahmi. Tadi saya mau ngajak Ibu ke kampus, Ibu bilang nggak kelihatannya ada keperluan yang lain, jadi saya masih nganter-nganter Ibu tugasnya ini hari ini. Terima Iya, kasih, Bapak. semoga berkah Terima kasih. semuanya dan Amin, amin, amin. Allah Amin, senantiasa amin. melimpahkan keberkahan dan kebaikan kepada seluruh warga MP kita. Amin, amin ya Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pagi. Terima kasih Masya Allah, banyak Pak salam Sugi. tadi. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Aldo? Man Ya, kayaknya ya. izin menambahkan ya. Ya, Bu. Ya Bu, silakan Bu. Ya, menambahkan bukan dari Pak Ustadz Aldo bukan. Menguatkan dari Pak Sugiarto, insya Allah Bapak. Tadi ya amalia-amalia baik kita akan kita teruskan di pasca Ramadan.
tadarus Quran, lalu tadi Alhamdulillah. kajian bulanan ya Pak ya, Ya, kajian ya, betul, bulanan. betul, betul. Kajian bulanan insya Allah silaturahim 3 bulanan dan nanti halal bihalal juga insya Allah Saya akan adem dilaksanakan. dengarnya, adem ya, Masya Allah. Ya betul, Berlinang-linang air karena mata saya sebetulnya, Mbak. Beneran. iya Masya Allah tadi kan Pak Ustadz Dimas belum, Pak Ustadz Suryadi belum ya banyak sih Ustadz yang lain yang belum, Masya Allah. Terkait halal bihalal kemarin ke kediaman Prof Nur Hatati, beliau ingin sekali untuk dikunjungi di Karawang ya Bapak Ibu, tetapi melihat kondisi Bapak semoga membaik di pasca Idul Fitri ini ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti kita bisa bersilaturahmi di Karawang di kediamannya Prof Nur dan Prof Fuad Bapak Ibu. Itu untuk alternatif pertama. Ya, nanti jika kondisi Bapak belum memungkinkan, insya Allah nanti akan ada yang membackup Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Aldo untuk kajiannya Sama. sangat sangat konkret karena diakhiri dengan indikator-indikator yang bisa terukur begitu ya. Apakah Ramadan kita ini sudah lebih membaik begitu ya? Masya Ya. Allah. Terima kasih Pak Aldo untuk refleksinya. Jazakallah Dikembalikan khairan. lagi ke Pak Iqbal. Terima kasih Bu Desi. Kemudian dari teman-teman, tidak apa-apa dari teman-teman mahasiswa jika ada pertanyaan untuk Ustaz Aldo silahkan. Kalau saya tambahkan Pak Iqbal ya, Silakan Pak. untuk Idul Fitri sendiri itu kapan? Yang jelasnya yang mau puasa mengikuti Muhammadiyah pada hari Rabu ataupun yang mengikuti pemerintah pada hari Kamis, kita tetap puasanya tanggal 1 Syawal insya Allah. Ya. Idul Fitrinya tetap tanggal 1 Syawal kan ya, tetap. Nggak akan berubah itu. Kalau yang berubah itu ya mungkin Pak Syafaat sendiri yang bikin aturan itu ya. Baik itu Pak Iqbal, tambahannya mungkin kalau tidak ada langsung lanjut ke acara selanjutnya Khotmul Quran ya. Oke. Ke Pak Fauzul Arifin. Oke, Monggo. baik. Kalau begitu terima kasih atas tausiahnya Pak Aldo. Semoga apa yang sudah disampaikan mampu menjadi dasar bagi kita semua untuk bisa merefleksikan apakah Ramadan kita pada tahun ini sudah mencapai eh, ketakwaan yang dituntut oleh Allah pada ayat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aldo ya, bahwa puasa kita pada bulan-bulan Ramadan ini adalah agar umat yang beriman, umat Muslim untuk meningkatkan ketakwaannya. Oke, untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Selanjutnya kita eh, menuju ke Khatmil Quran. Selanjutnya akan dipandu oleh Ustadz Fauzul Arifin untuk memimpin doa Khatmil Quran. Eh, Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ustadz Fauzul. Apakah sudah siap? Oke, sudah hadir. Silakan Ustadz Fauzul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wala wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan, Ibu Dr. Desi Rahmawati. Kemudian hadir juga Ibu Winda Dewi Listiasari, PhD, Bapak Ibu dosen manajemen pendidikan, baik yang hadir secara daring maupun luring, kemudian mahasiswa semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyaksikan, menghadiri kegiatan kajian Ramadan, dan ini adalah sesi terakhir kita kajian Ramadan Tadarus Al-Quran di bulan puasa, di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sugiarto dan Ibu Desi, mari kita lembagakan, lanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah baik
akselerasi-akselerasi yang sudah dilakukan terus diistiqomahkan di bulan-bulan berikutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkontribusi, berpartisipasi, yang memberikan semangat, dorongan, masukan sehingga kegiatan kajian Ramadan dan tadarus Al-Quran ini bisa berjalan dengan baik. Kami ucapkan jazakumullah khair, ahsanal jaza. Semoga Allah membalas apa-apa yang telah kita lakukan dengan berbagai macam kebaikan. Dan juga kepada Bapak Ibu yang telah berkontribusi kepada kegiatan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat yang telah kita baca, huruf-huruf di dalam Al-Quran yang telah kita baca, mudah-mudahan menjadi amal ladang, pahala jariah, menjadi amal-amal kebaikan, menjadi solusi atas segala permasalahan yang ada, menjadi obat berbagai macam penyakit, menjadi penyejuk di kala hati kita sedang gunah-gulana. Mudah-mudahan Allah menerima semua kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Baik, karena ini adalah momen khatmul Quran, kita akan membacakan doa khatmul Quran. Izin saya akan memandu membacakan doa khatmul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Salim wa ala kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa bisanin ila yaumil syalillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli bina wa syafina wa karimina wa adkhilna wa maulana Muhammad wa sallim wa rakali sahabat rasulina ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yamika fil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li sultanik. Subhanaka ya Rabbana la nuhsi sana 'alaika anta 'alaika lana nafsik. Walakal hamdu hatta tardu walakal hamdu qabla ridho. Walakal hamdu ba'da ridho, walakal hamdu idza radita 'anna daiman abadan ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ilat tariqil mustaqim bi barakati khatmil qur'anil adim wa bi hurmati habibika wa rusulikal karim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, waghfir lana dhunubana bifadlika wa karomika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyina bizinati khatmil Qur'an wa akrimna bikaromatil khatmil Qur'an wa syarifna bisyarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an ya Allah wa afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhir bi hurmati khatmil Qur'an. Warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ani lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nuran wa ilal jannati rafiqan wa minan nari sitran wa hijaban wa ilal khairati kulliha dalilan wa imaman bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in at-tayyibit tahirin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa ansur wuzara'a wa wukala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin
واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمتقين في البر وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونوره وما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن حق علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاه عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga bacaan Al-Quran kita selama bulan Ramadan ini memberi berkah kepada kita semua, dan doa-doa yang sudah kita panjatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, kita sudah berada di ujung acara. Acara selanjutnya itu adalah dokumentasi. Sebelum dokumentasi, Pak Iqbal. Oke, silakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya Bu Desi, Bu Winda, saya mewakili teman-teman yang ada di kantor. Ada Muhammad Fadoli, ada Mas Fauzul Arifin, Mas Takdir, dan juga Bu. Suaranya hilang Mas Aldo. Kami Pak Aldo. Dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Amin, amin. saya mewakili teman-teman yang ada di kantor, ada Mas Fadoli, Bu Pu, dan juga Mas Fauzul dan juga Mas Takdir. Mohon maaf kepada Bu Desi, Bu Winda, Mas Dimas dan teman-teman yang lainnya, ada Bu Evita juga. Semoga nanti kita ketemu lagi ya di bulan Ramadan, di bulan setelah Syawal ya. Ada Bu Linda juga ya. Ada Bu Linda ya, ada Pak Heru. Ada Mas Nudia, ada Pak Syafaat, Masya Allah. Sehat ya Gus ya? Gus Syafaat, Masya Allah. Tabarakallah. Amin ya Allah. Sama-sama Pak Aldo, Bapak Ibu semua, mohon maaf lahir batin menjelang Idul Fitri. Mas Dimas, di sini ada Bu 10, Mas Dimas.